Halo guys. Kalau tadi malam kami itu membuat reviewnya kelas 7C. Sekarang kami akan mereview kelas 8A Phonics. Em, Ketika kami membuat review semalam tentang kelas 7C, kulihat di GB kelasnya 7C, mereka berbangga diri bahwa kelas kita adalah kesayangan Pak Daris, padahal tidak bagaimana Gi. Semua kelas yang kami ajar di semester ini adalah kelas kesayangan kami, tidak beda-beda, tidak terlalu beda Ji menurutku. Eh, Jangan sampai kalian, karena aku sebut kelas 7C itu adalah kelas favoritnya gue di semester ini, baru mengatakan bahwa kalian adalah kelas kesayangan. Mana ada kelas kesayangan kemarin saja. Nah, kelas itu yang paling kutegur waktu main-main hujan. Uh, itu itu hampir sama dirasakan oleh kelas 8A, karena kelas Phonics ini, karena dulu pernah menjadi anak walinya gue di kelas 7 semester 1. Baru kemudian bukan mereka yang mengklaim, tetapi kelas lain mengatakan bahwa kelas itu adalah kelas kesayangannya Pak Dewe, yang kalau ada siswa yang melanggar dalam kelas itu tidak dihukum. Padahal itu yang kami ketawa bersama bersama kemarin waktu sudah di pertemuan terakhir kemarin dengan anak-anak Phonics. Saya mengatakan bahwa kelas ini adalah kelas yang dianggap kelas kesayangan Pak Dewe. Padahal mereka orang-orang luar itu tidak tahu bahwa kelas Phonics itu tertekan ketika menjadi anak walinya gue. Setiap pertemuan pasti ada aturan, pasti ditekan. Orang lain di luar mengatakan bahwa gue membeda-bedakan mereka anak-anak Phonics, kalau ada melanggar tidak dihukum. Padahal mereka tidak tahu bahwa anak-anak Phonics itu tertekan waktu gue menjadi wali kelasnya. Kita mulai ya. Waris. Waris ini ngantukan orangnya. Mukanya muka-muka mengantuk emang. Eh, Tidak pernah melanggar. Apa tentang Waris sih? Oh ya, almarhum Mr. Saldi itu senang lihat Waris. Bilang cocok itu jadi polisi nanti, tinggi orangnya. Bodinya bagus, bilang kayaknya cocok jadi polisi itu nanti Waris. Hanabi. Ah, Sebelum kenal Mobile Legend, saya sudah sebut Hana itu dengan panggilan Hanabi. Kenapa Hanabi? Hanabi itu karena gue suka film Jepang. Bukan yang negatif, nah, enggak. Bukan film Jepang yang itu. Saya punya kebiasaan dulu waktu selesai kuliah itu suka nonton film Jepang. Filmnya itu ada dua macam. Ada film yang banyak di YouTube itu, kayak sinetron-sinetron Jepang, baru drama-drama Jepang. Makanya sama film live actionnya, yang kalau ada anime, gue kan suka anime juga. Kalau ada live action itu kan, makanya uh, ada yang tahu Kento Yamazaki, cowok. Itu adalah aktor aktor Jepang yang paling sering uh, bermain film live action. Bahkan kalau ada anime yang mau ada live actionnya, para penggemar itu pasti berlomba-lomba bilang semoga Kento Yamazaki yang perankan pemeran utamanya. Ya, ada film Isukan Friend. Nah, kenapa Hanabi? Hanabi itu biasanya ada di akhir-akhir film. Pasti ada Hanabi. Hanabi itu adalah kembang api yang berpelukan sama, baru tiba-tiba ada kembang api di atas kepalanya, kan film Jepang biasa gitu. Hanabi. Ada namanya Hana, makanya oh Hanabi. Ternyata di dalam game Mobile Legend, itu salah satu hero yang pertama main itu adalah Hanabi.
Hanabi itu pintar, tapi susah diarahkan. Di awal-awal dulu tidak pedean sekali. Eh, Dulu itu mau ku gembleng untuk ikut lomba matematika hari itu. Tapi tidak mau sekali, bahkan menangis di dalam kelas karena merasa ku paksa. Padahal gue tahu potensinya saat itu. Dia bisa dan terbuktikan kemarin dia yang pergi ke Makassar. Eh, Omi itu sudah aku sadari dari kelas 7-nya. Tapi ya dia PD-nya itu di kelas 8 P. Hanabi. Dika. Dika ini 11-12 sama Waris. Ngantukan di dalam kelas. Tapi lumayan cerdas Dika. Biasa gak mabar Mobile Legend. Rambutnya panjang. Tapi kalau dia seru cukur dia. Dika. Ahmad Faiz. Ahmad Faiz yang biasa dipanggil Atul. Tahu tidak? Waktu kelas 7 jadi anak waliku. Ketika ada pembahasan di GB-nya Ponix, baru teman-temannya kan panggil Atul tak, baru dalam GB itu bertanya kak, Atul, taruhlah misalnya bertanya kak, Atul di mana sekarang, langsung ada CP, oh pak jangan dipanggil kak Atul, tidak enak ku rasa kalau dipanggil kak Atul. Tapi toh lama kelamaan karena terlalu sering orang panggil Atul, ya tidak tidak tersinggung, tidak marah mi. Dan sebenarnya tidak minat Atul. Tinggi mi sekarang nah, tinggi mi. Mulai mi berisi belum mi, mulai mi juga tinggi badannya jadi tidak minat terlalu. Sorry Atul itu pendek tuh, kecil tuh, tidak mi sedih. Bagus, mulai mi perhatikan, mulai mi bagus ini. Pais. Ini banyak bisa diceritakan tentang Pais sih. Tapi ya. Syafaat. Syafaat ini adiknya Takia. Enak suaranya kalau mengaji, tapi tidak pedean. Di pasabi azan, bahkan di pasar tidak mau itu. Tapi ada satu momen bersanji. Itu hari Maulid dia bersanji tuh. Ternyata boju pada saat itu. Syafaat. Apa sih? Kalau ada siswa yang jarang melanggar, tidak banyak bisa diceritakan. Sorry, muka bilang salah satu orang yang tertutup kianunya di kelas, di madrasah, dia adik karena kakaknya terlalu bersinar. Siapa yang tidak kenal Takia? Wanita strong. Al 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 orangnya imut, apalagi tidak pernah melanggar, cenderung pendiam sebenarnya, tapi kalau bukan pelajaran ya aktif juga. Sama dengan syafaat, tidak aku tahu apa mau cerita. Aini. Ini adalah salah satu dulu sekali, salah satu yang keras kepala di kelas ini ya. Aini, tapi seiring waktu berubah. Pernah kemarin ya? Kayaknya pernah aku tegur dulu. Tapi soal cewek-cewek apalagi juga ini, tapi langgeng tau. Ini
sempat jangan disebut itu deh nanti, jangan disebut yang itu. Asman ini ada satu tentang Asman itu salah satu siswa yang paling berpengaruh sama dia MBG teman naik badan. Dan itu disadari oleh teman-temannya juga dan kadang dibully, tapi bagus sebenarnya. Lah itu bagus sebenarnya, artinya dia adalah salah satu siswa yang mensyukuri adanya MBG, tidak membuang MBG-nya. Entah mungkin pernah sekali-kali tidak namakan MBG-nya. Tapi kentar di asmannya itu MBG. Ayu dia Zahra. Ayu cenderung pendiam di dalam kelas, tetapi di kelas 8 ini kuperhatikan mulai aktif juga. Ini waktu kelas 7 ya, di kelas 8 ini kan tidak terlalu iya di kelas 7 aja dia ini pernah bertengkar dengan bestie-bestinya dalam kelas, sampai menangis dia. Di ruang guru, lucu sekali. Fajar ini dia kemarin yang salah satu paling intens nadamaikan temannya dalam kelas. Anak Ponix ini selalu baku bombe di dalam kelas. Selalu baku bombe dalam kelas sejak semester 1-nya di kelas 7. Dan puncaknya itu waktunya kelas 8. Puncaknya itu waktu kelas 8 ini di semester 1 dan semester 2 ini bagaimana itu? Semester berapa itu? Mulai baik kan deh? Kayaknya terakhir di semester 1. Iya di semester 1-nya deh, karena berkali-kali ku kasih duduk bersama baik, tidak lama baku lagi karena bosan dan teknik terakhirku itu ini mungkin akan kupakai di kelas-kelas yang lain juga. Maksudnya biasa aku pakai masuk ke dalam kelas, duduk sebentar saja, baru gue berkata bilang begini, hari ini adalah terakhir saya masuk dalam kelas, tidak mau lagi masuk dalam kelas. Tidak aku suka sekali dalam kelas yang begini, kita mengajar baru kalian baku sindir-sindir dalam kelas. Dan keluar dari kelas, guru-guru yang lain juga sebenarnya tidak nyaman dengan keadaan kelas 8A saat itu, kelas Ponix Starlight, karena kalau misalnya ada guru yang mau bentuk kelompok dan kebetulan ada dalam satu kelompok itu ada yang tidak baku baik, maka anak itu bilang tidak mau kak bu, tidak mau kak pak sama dia kelompok. Nah itu biasa dicerita di ruang guru pada saat itu. Dan karena tidak aku tahu bagaimana, karena terlalu sering itu dikasih duduk bersama baik, makanya aku tinggalkan kelasnya. Orang yang paling gelisah saat itu adalah Fajar. Dia berkali-kali masuk di ruang guru, tanya ke Pak, siapa yang tidak baku baik temanku. Baru dia lagi pergi di kelasnya, dia pimpin temannya kayaknya untuk berdiskusi, kalian baku baikan nih masa begini terus, diceritakan sama guru-guru di ruang guru. Nah, itu salah satu yang berperan pada saat itu, dan kalau tidak salah Kak Kolbi juga berperan saat itu. Tapi yang paling intens saat itu masuk ke ruang guru itu adalah Fajar. Fajar juga di laki-lakinya tulang punggungnya Osin kuliah, aktif anaknya. Fajar itu waktu sosialisasi PPDB
ketika Pak Soehardi pergi sosialisasi di SD Impres Banyorang dan SD 53 Banyorang. Itu pas anak-anak lihat brosur, kan ada foto Fajar. Hampir semua katanya siswa kenal Fajar. Ih, Fajar itu Mobil Legend agak bokit. Asmaul Husna. Asmaul Husna ini salah satu cewek yang kusuka gayanya di madrasah. Agak balaki, agak tomboy gitu. Lucu kalau menangis sih. Kalau menangis sih justru ku tambah-tambahin. Atau kalau mau menangis selesai kok. Berapa kali momen menangisnya? Oh, pernah praktek IPA kayaknya deh. Baru tidak sengaja na iris tangannya. Baru menangis sih. Jarang sekali menangis toh. Strong. Biar dimarahi tidak menangis sih dia. Baru terakhir kemarin sakit perut Husna. Dia kayaknya salah satu yang waktu jadi anak waliku waktu kelas 7 itu aku datangi rumahnya. Malas sih pergi sekolah. Kolbi. Kolbi itu karena punya bapak sama dengan namaku, Darwis. Makanya selalu ceng-cengi, dibully, dimain-maini, bilang anaknya Pak Darwis. Bahkan waktu misalnya pacaran sama itu, ada yang melapor banyak, misalnya di kantin bla bla bla. Itu bilangi orang-orang bilang Pak Darwis beli kasih kalau lebih yang karena pintar IBD tidak padahal mereka tidak tahu. Beberapa kali itu kupanggil gue berdua. Kalau misalnya yang lain merasa bahwa keras, sama aja juga, tapi orang lain tidak tahu. Orang lain tuh lihatnya bahwa gue kagum sama Kolbi karena pintar bla bla bla. Padahal enggak, sama aja dengan yang lain. Dan Kolbi ini karena pintar, ya kalau ditegur ya mendengar. Mungkin orang lain tidak tahu, yang tahu itu cuma anak kelas Starlight saja. Kalau dia itu pernah dulu gue kasih berdiri dalam kelas karena pacaran dengan teman kelasnya saat itu. Dan setelah itu lama lagi baru ada begitu-begitunya, dan sekarang tidak ada yang begitu-begitu. Dia fokus untuk belajar di dalam kelas. Alhamdulillah. Ana Herani. Anak. Dia ini lembut orangnya. Manis kalau senyum. Aku tahu rumahnya karena pernah ku antar sedih. Oh enggak, waktu itu hari Maulid. Di mana Ki Maulid itu hari? Siapa rumah dipakai? Siapa rumah itu hari dipakai? Hana. Bukan. Siapa rumah dipakai Maulid itu hari? Nak boncengi anak. Ku jemput. Rumahku bukan. Rumahnya ini. Bukan. Siapa rumah dipakai Maulid itu hari? Oh, rumahnya Kolbi. Rumahnya Kolbi di Palanjo kita hari Maulid deh. Dan itu hari ku jumpai Hana di rumahnya. Anak. Dan di awal-awal itu bingung Kak, kira-kira apa bakatnya, apa potensinya ini anak, dan ternyata dia dapat sendiri. Dia salah satu sekarang andalan menari kalau di madrasah.
Fauzan. Fauzan ini kayaknya hampir-hampir sama karakterku dalam hal malas pergi sekolah dulu. Saya juga pernah ada di fase malas pergi sekolah di MTS juga. Dia paling pintar bikin alasan untuk tidak pergi sekolah. Alasan sakit. Kalau misalnya toh ujian ki besok kelas 9, dia selalu sok untuk memprediksi bahwa besok ujian kelas 9 pasti tidak belajar Jeki. Padahal belajar. Padahal bertanya gitu malamnya, "Oh, Pak, besok enggak belajar Ki kita ke ujian kelas 9." Kalau begitu saya enggak pergi sekolah. Ya cara-cara aku dulu kalau malas enggak pergi sekolah. Entah betul atau tidak dugaanku. Tapi dugaanku begitu karena saya juga begitu kan dulu. Dulu pernah kutu pergi sekolah juga. Ya saya kan jalan di kalau masuk itu pelanjong. Karena orang lain begitu juga. Aswita. Ini adalah salah satu siswa yang strong. Kenapa begitu? Dia punya kelebihan yang lain dibanding kakaknya. Dia punya kakak dulu di sini di MTS. Kakaknya itu selalu peringkat 1 umum, namanya Laura. Kalau Aswita, kalau kakaknya 12, dia 7. Dalam segi akademik kurang sebenarnya. Dan dia tidak terpengaruh loh biar kakakmu dulu begini, enggak. Kakakku begitu, gue begini. Dia apa adanya, Aswita. Meskipun memang kakaknya kuat di akademik, kemudian organisasi juga aktif di OSIM. Dia adalah sekretaris OSIM waktu saya menjabat pembina dulu. Dia sekretaris OSIMnya dan kakaknya dulu yang OSIM yang pertama, pengurus OSIM pertama ketika kami sebagai pembina OSIM. Dia tidak terpilih untuk ketua OSIM, makanya dia jadi sekretaris dan justru malah dia yang paling aktif di OSIM saat itu. Dan pintar juga, bersaing dengan Amelia Rizky itu hari. Untuk Aswita itu humble. Iya. Kemudian tidak pemalu. Mungkin bisa jadi nanti kelihatan kianunya. Mungkin kalau misalnya makanya harus belajar baik-baik dia, ataukah harus kuliah sampai belajar terus sampai kuliah maksudnya. Nanti kalau kuliah baru kelihatan anunya. Dia kan mulai kasih lihat dirinya dia bisa menari, menyanyi sedih juga. Pernah bilang saya pengen menyanyi Pak. Siva ini adalah siswa pindahan di kelas 8A. Jadi dia tidak pernah merasakan dirinya sebagai anak Phonics karena dia datang di kelas 8P. Dia baru tahu bahwa dirinya adalah Starlight. Dia tidak pernah merasa dirinya bahwa adalah Phonics. Pendiam. Dia nyaman pergi sekolah kalau ada Pikolbi. Biasa bilang jarang pergi sekolah Siva dengan alasan tertentu, jaga adiknya dan lain-lain. Salah satu siswa kemarin yang ikutan simaan Al-Quran, Fatia. Kalau tadi Aswita punya kakak pintar dan epeng-epeng saja, berbeda dengan Fatia. Tidak kudapat kakaknya. Nama kakaknya katanya Adel. Kayaknya itu Adel. Dia kelas 3, mau ujian baru datang di MTS. Kayaknya begitu deh. Ataukah mungkin dia sudah lulus baru masuk ke MTS. Nggak ku tahu Nggak salah Kak, nggak tahu bilang Pak Darwis. Kayaknya begitu deh. Ada beberapa angkatan terakhir itu di angkatan tahun 2021 itu. Mereka sudah siap-siap ujian karena corona tidak pernah masuk di sekolah. Pas ujiannya di sekolah, mungkin mereka lihat Kak,
tahu muka aku, tapi tidak banyak anak angkatan saat itu yang tidak banyak yang ku kenal. Bahkan tetangga aku sendiri itu, oh kau Pale, kau Pale. Fatia punya kakak yang pintar, makanya dia salah satu siswa yang ambisius. Dia harus seperti kakaknya dulu, dan sebenarnya dia dapat dengan susah payah. Di semester kemarin dia kemudian peringkat 1 umum di madrasah dengan ambisnya. Kalau tadi Fauzan itu sama karakterku malas pergi sekolah, Fatia itu sama dengan karakterku ambis untuk ranking. Pokoknya harus cari guru, tidak boleh ketinggalan tugas. Begitu kak dulu, tapi kan porsinya berbeda. Gue juga pengejar ranking dulu, harus kak dapat ranking. Karena ada temanku yang pintar dalam kelas dan itu harus ku kalah, tapi tidak bisa berhasil. Fatia bisa ya. Makanya dia bersungguh-sungguh, hafalannya selesai juga kemarin sama dengan Syifa. Haus kak. Rehan ini selalu juga dibilangi anaknya Pak Darwis. Rehan ini adalah ponakan dari Pak Firman. Pak Firman itu adalah yang punya rumah yang saya tempati di Dampang kemarin. Beliau punya ponakan dan ponakannya itu adalah ini Rehan. Dia orang Batu Labo. Jadi terkadang saya biasa ditanya, bagaimana Rehan di sekolah, bagaimana Rehan di sekolah. Rehan dulu ini cengeng, diganggu sedikit saja menangis. Bahkan beberapa kali itu kalau menangis sekali dan tidak bisa dikasih diam di sekolah itu kantor langsung pulang dan bilang nih, makna bilang biasa memang begitu waktunya SD. Seiring waktu sekarang tidak biasa dikasih pengertian, jangan terlalu baper. Dan juga teman-temannya sebenarnya tidak terlalu ganggu beda caranya mengganggu dulu. Dan Rehannya juga tidak terlalu baperan sekarang. Yang begitu tahu Rehan, bla bla bla, IPA kenapa dikasih begitu tahu Rehan. Dulu itu kalau dikasih begitu menangis sekarang enggak malah kadang tersenyum juga, ketawa kalau dikasih begitu. Fatima Zahra, kenapa tarik nafas kak? Ya, salah satu ujian terberat gue juga ketika jadi wali kelasnya itu adalah Zahra. Dia juga punya kakak, kakaknya aktif, pintar, lumayan. Zahra aktif juga di olahraga, tapi di organisasi tidak. Untuk pelajaran bisa juga, akan tetapi dia ini punya karakter yang berbeda dengan kakaknya. Kakaknya itu lembut, soft spoken. Kalau ini adalah kebalikan dari kakaknya itu. Dalam pencarian jati dirinya di kelas 7 kemarin itu dia biasa biasa bertengkar dengan teman kelasnya, yang ada temannya juga yang keras kayak Ain ya. Itu biasa dulu di kelas 7. Kalau saya cerita tadi tentang kelas 7 kelas Starlight ini biasa baku tidak baik dalam kelas, itu salah satu yang paling sering itu ini adalah Fatima. Sampai akhirnya ketika yang tadi ceritaku itu yang tidak masuk ke dalam kelas, melunak Fatimah, melunak teman-temannya yang lain juga, bilang iya paling kita baikan meskipun memang bilangnya saya masih kuingat gitu yang kata-katamu bla bla bla. Apa tuh Fatimah dia? Oh ya, yang terakhir masalah itu adalah uang kas kelas yang gara-gara uang 2.000 seding itu. Lucu kalau gue ingat Ki Fatimah cerita bilang, masa pak gara-gara uang 2.000 juga pernah sindir kak terus. 2.000
dengan gaya khasnya kayak tomboy begitu baru emosi. Tapi dia kalau emosi begitu tidak lama ketawa dia juga senyum dan senyumnya manis. Ada ginsulnya sedih. Ah, kemarin ini ku tegur di terakhir karena pacarannya. Aku lihat postingannya, putusnya sedih. Oke, sekarang apa? Kita review Anuna. 30 menit. Aduh ya Allah. Lebih panjang saya dari kelas 7 ini. Waris. Katanya gue asik sekali mengajar. Kekurangannya adalah jarang masuk mengajar. Ya, karena sakitku kemarin makanya jarang gak masuk mengajar. Berbeda sekali waktu semester 1 kemarin. Guru favoritnya adalah Pak Darwis, Pak Arif, Pak Asri, Ibu Zukmita. Dia tulis Sopnita. Pak Husyairi, Ibu Hasna, dan Ibu Sulfi. Tidak ada alasannya. Harapannya kalau mengajar lagi di kelasnya adalah sering ambil HP dan memperbanyak kuis. Gue paling malas kuis itu. Malas gak bikin kuis. Hanabi. Kelebihannya gue katanya tidak Nasurjeki mencatat. Kalau kelas 7 itu ku dikte supaya aku tahu itu tulisanmu. Kelas 7 mencatat pasti setiap bab ada catatan. Kalau kelas 8 itu adalah bagianku. Ku suruh mencatat yang penting-penting saja. Baru tugasnya gue adalah menjelaskan. Itu kelas 8 itu anuku adalah mulai ke tumbuhkan sifat-sifat kritisnya kalian, diajak berpikir. Makanya kadang satu masalah saja kita bisa berdiskusi banyak tentang satu masalah itu. Atau saya bertanya dulu, kalau begini gitu. Makanya tidak banyak mencatat. Kekurangan tidak tahu. Favoritnya adalah Ibu Ita karena orangnya santai dan tidak sering marah-marah. Harapannya nanti kalau mau ajar di kelas adalah sering ambil HP. Dika, kelebihannya gue katanya adalah mudah dipahami. Dia ini paling serius perhatikan kak, kayak senang sekali kalau saya cerita tentang kisah nabi-nabi. Lobet HP kok. Cas dulu. Kenapa enggak sambil cas dari tadi? Tidak, panjang. Tadi mulai kayak itu 20%. Sekarang tinggal 8%. Dika sudah ya. Kekurangan sering marah-marah karena memang terakhir kemarin marah-marah di kelasnya. Guru favorit Bu Ita. Ibu Ita lagi. Nanti kalau harapannya kalau mengajar kak lagi di kelasnya adalah sering-sering ambil HP kalau mengajar kak. Faiz. Apa ini? Gue katanya seru, tidak banyak catatan. Tidak jelas. Jelas gue seru. Kekurangan suka marah-marah, tidak jelas, dan terlalu cepat masuk. Biasa dia. Karena gue masuk di kelasnya setelah jam istirahat. Dia biasa main volley di lapangan. Jadi kalau masuk di waktu ada mak duduk di kelasnya, dia masih main-main di luar. Itu masuk. Guru favoritnya Pak Ismail, Pak Asri, Ibu Ita karena seru dan hebat. Apa harapannya nanti kalau mengajar kak lagi di kelasnya? Perbaiki cara tak. Apa itu? Perbaiki cara duduk tak. Nanti semester depan. Gue punya kebiasaan kalau duduk di kursi itu kaki kulipat ke di atas karena kalau duduk kak itu biasa kayak dingin kurasa betisku, tidak kusukai. Makanya ku lepas sepatuku.
baru gue duduk bersila di atas kursi. Itu salah satu alasan kenapa aku suka mengajar di kelas 8C. Bukan karena kondisi kelasnya, tapi karena kursi gurunya di situ itu lebar kayak kursiku di ruang guru. Kursi di ruang guru itu tidak pakai kak kursi yang biasa pakai guru-guru. Dikasih ya sebenarnya kursi yang kayak kursinya guru-guru dikasih kak sebenarnya, tapi tidak mau kak. Tidak mau kak karena itu kursi yang aku pakai sekarang lebar ki. Jadi bisa kak duduk bersila di atas. Waktu itu pertama kursi ku pakai, dulu kan Ustaz Kahar itu bertanya mau butuh apa ki di ruangan tak di ruang osim. Saya tuh suka dulu di kelas yang dekat kantin kelas 8C karena lebar ki kursinya. Dia bilang kak Ustaz kusuka itu kursi di kelas dulu di situ kelas 8D. Kusuka itu kursi yang di kelas bukan 8E seding karena dulu sampai angkatannya Zul. Di situ kak mengajar dulu. Kusuka kursinya itu bisa tidak itu ambil. Oh jangan mungkin ada katanya kursi yang lain. Jadi kursiku itu kupotongin satu pegangan tangannya, ku gergaji, jadi tambah lebar gitu kursi ku rasa. Syafaat itu kutub. Masa semua pertanyaan bilang tidak tahu. Selain syafaat, tidak mau yang mengisi. Kelebihanku tidak ada kelebihanku bede, bilangnya Al. Ini kelebihanku bede, jarang menulis, saya suka. Kemudian biarkan makan di jam pelajarannya. Iya, kayak di review kelas 7C, gue itu biasa membiarkan untuk makan Kekurangan, ini mengatakan bahwa Talania tidak ada kekuranganku. Guru favorit berurutannya Ibu Sukmita karena selalu ambil HP kalau belajar katanya. Pak Dewe, gue asik dan seru. Ibu Husnul karena aku suka belajar bahasa Inggris. Ibu Rosnia tercinta karena banyak catatannya. Baru saya suka juga mencatat banyak. Ini kalau ada yang bertanya siapa yang selalu aku bilang ada yang favoritkan Ibu Rosnia karena catatan. Ini. Nanti kalau mengajar di kelasnya harapannya adalah lebih sering ambil HP. Asman. Ini ke Asman ya. Nanti kapan kalau jadi tentara mau kau lihat ini videoku, kau menulis tidak tahu. Malas bintang kau. Ayu Dia Zahra, kelebihanku tidak tahu. Kekurangan tidak tahu juga. Ini malas tuh ini. Salah di cewek itu alnya cewek itu Ayu. Tapi tulis yang lain. Guru favorit Ibu Sukmita, Ibu Hasna, Ibu Yohadis, Ibu Akifah, Pak Ismail, Ibu Sulfi, Ibu Husnul, Pak Darwis, Pasir. Kayaknya semua guru yang tulis ini. Karena cara mengajarnya sangat asik. Di bawah nomor 4 tidak tahu juga. Fajar. Pada ini Fajar, kiranya banyak tulis. Kelebihannya gue banyak menjelaskan, kekurangan, kurang mencatat. Guru favorit tidak ada. Nanti harapannya adalah sering-sering ambil HP. Berarti dia tidak ada guru favorit nih. Husna, kelebihanku beda marah-marah. Kekurangan, jarang masuk ke kelas, alasannya sakit. Sakit ya memang. Guru favorit Pak Ismail karena pelajarannya sangat seru, cara mengajarnya tidak marah-marah dan tidak membosankan. Dia kan anak olahraga, dia paling senang memang olahraga. Harapannya nanti kalau mengajar di kelasnya adalah lebih sering ambil HP, kurang-kurangi marah di kelas. Kurang marahku ya semester depan itu bakal lebih kurang lagi marah-marahku. Gue kan begitu, pemarah sekali, kurang-kurang dan bakalan kurang-kurang terus. Kolbi, kelebihannya gue katanya adalah tidak terlalu banyak memberi catatan dan soalnya dijawab berdasarkan logika atau pendapat sendiri. Ya, untuk mata pelajaran kan memang begitu, akidah akhlak. Dia itu tidak sesuai dengan teks, beda dengan kalau IPA. Kalau menjawab itu harus menghafal memang rumus-rumusnya,
teori-teorinya dan harus sama dengan itu. PPKN begitu juga sesuai apa yang di buku. Beda kalau akidah akhlak itu kan berdasar apa yang mau pahami, tidak mesti di buku. Makanya itu jarang kak bawa buku atau buka buku kalau pelajaran akidah akhlak, karena itu kan akhlak itu kan ada kesehariannya kita. Kekurangan, kalau menjelaskan terlalu berliku-liku dan cepat sehingga dipahami cuma beberapa hari setelah itu. Maksudnya bertele-tele caraku. Saya sebenarnya tidak berniat untuk memahamkan kalian yang bakalan mengingat kita terus. Tidak. Saya tujuanku itu adalah kutanya sekarang, paham, dan kalian akan sadar kalau nanti po sadar. Sadarnya maksudnya, oh ini maksudnya, oh pernah pelajari ini. Saya aku alami begitu. Pelajaranku waktu MTS itu, ya aku lupa minasami, tapi ada bagian-bagian tertentu. Karena paham kak pada waktu saat itu najelaskan guruku, oh ini maksudnya guruku, oh ini maksudnya guruku, oh ini dulu ku pelajari di kelas. Saya mau begitu nanti. Guru favorit, Pasri. Karena setiap PH dikasih kisi-kisi dan ketika mengajar sangat seru, bisa diajak bercanda dan kalau menjelaskan mudah dipahami. Gue, Pak Dewe, lebih banyak penjelasan dan soalnya mudah dijawab karena berdasarkan pikiran sendiri. Ibu Zukmita, karena sabar dalam menjelaskan. Ibu Eka ini wali kelasnya sekarang, Starlight. Wali kelas yang sangat seru dan perhatian. Harapannya nanti adalah gue katanya tegas untuk yang mager belajar dalam kelas. Kadang di kelas ini memang ada beberapa siswa yang kubiarkan tidur. Kenapa kubiarkan tidur? Karena kalau bangun tidak tidur, bangun itu dia tidak akan memperhatikan pelajaran, ataukah nanti akan